Ya, pemirsa, imbas meningkatnya konflik di kawasan Timur Tengah, Komisi 8 DPR RI meminta pemerintah menyiapkan berbagai skenario untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Salah satunya adalah dengan tidak memberangkatkan jemaah jika situasi tidak memungkinkan. Imbas meningkatnya eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah, Komisi 8 DPR RI meminta pemerintah menyiapkan berbagai skenario terkait penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Salah satu skenario yang perlu dipersiapkan adalah terkait kemungkinan tidak memberangkatkan jemaah jika situasi keamanan tidak memungkinkan. Kalau dari sisi paling aman, tidak memberangkatkan haji. Karena eskalasinya tidak bisa diprediksi. Tetapi itu dari sisi psikologis beragama itu mungkin agak berat. Yang kedua, kalau tidak memberangkatkan atau memang tidak lagi bisa berangkat. Jika memang diberangkatkan, Komisi 8 DPR meminta pemerintah menyiapkan alternatif rute penerbangan untuk keberangkatan atau kepulangan jemaah haji 2026. Tidak mungkin juga jamaah berlama-lama, harus ada alternatif. Umpamanya, mungkinkah penerbangan dibelokkan dari Afrika, diterbang dari Jeddah menuju Nairobi, kemudian ke arah pokoknya arah Afrika, baru melewati lautan lepas, tidak di pinggir-pinggir kepulauan. Pemerintah perlu berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk menyiapkan skenario tersebut, termasuk maskapai penerbangan serta penyedia layanan haji lainnya. Namun jika terpaksa tidak diberangkatkan, pemerintah perlu memastikan dana yang sudah dibayarkan untuk layanan jemaah tidak hilang. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, WNI di Mekah, Arab Saudi juga ikut terdampak perang Iran melawan Amerika Serikat dan Israel. Dan untuk mengetahui situasi terkini, pemirsa, kita terhubung dengan Muhammad Razi Mahri, salah satu WNI yang saat ini berada di Mekah, Arab Saudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Mas Razi, terima kasih sebelum telah bergabung bersama kami di iNews saat ini. Mas Razi, kalau kami ingin tahu, apakah Mas Razi di sana bekerja atau sedang melakukan ibadah umroh kah di sana? Alhamdulillah, saya sedang melakukan ibadah umroh, Mas. Oke, berarti artinya tadi tinggal di Indonesia? Iya, betul. Saya tinggalnya di Indonesia. Oke, artinya ini setelah sudah selesai rangkaian ibadah umroh yang seharusnya balik atau seperti apa di sana? Atau tertahan di sana? Ya, untuk ibadah umroh, alhamdulillah sebenarnya kita sudah selesai. Jadwal kita itu pulang di tanggal 4 Maret. 4 Maret ini sudah Tapi beberapa hari terlambat? Akhirnya kita kena menerima cancelan. Ya, 4 Maret. 4 Maret ini harusnya saya udah pulang, udah sampai di Indonesia. Oke, ini artinya ada dilarang untuk kembali terlebih dahulu atau ada pembatalan penerbangan di sana, seperti apa kondisinya, Mas Reza? Mas Razi? Untuk masalahnya terjadi di kita kena cancel atau pembatalan dari pihak maskapai ya. Kebetulan kita yang gunain adalah maskapai Qatar. Rencana kita ada transit di Doha. Dan di tanggal berapa tuh? Tanggal 3 kurang lebih kita mendapat konfirmasi dari pihak maskapai bahwa penerbangan kita di-cancel. Jadinya kita ya masih bertahan di sini sampai hari ini, Mas. Artinya tidak ada penerbangan keluar dari Arab Saudi saat ini ke Indonesia? Untuk penerbangan dari Arab Saudi ke Indonesia sebenarnya ada, Mas. Cuma untuk yang penerbangan yang direct atau yang langsung itu. Kalau untuk penerbangan yang transit, mayoritas hampir semuanya di-cancel semua, Mas. Saat ini selain Mas sendiri di sana, ini jumlah rombongan cukup banyak nggak Mas yang tertahan di sana, Mas Razi? Kalau dari rombongan saya, kebetulan saya cuma beserta keluarga. Kalau jamaah lain juga mungkin ada beberapa, saya sempat ngobrol di Masjidil Haram. Ada beberapa orang yang masih tertahan gitu ya, Mas, di sini, Mas.
Nah, Mas, ini kan Mas Rezi udah beberapa hari tinggal di Arab Saudi karena tertahan di sana. Ini ada bantuan biayakah atau ditanggungkah dari pemerintah Arab Saudi terkait harus stay lebih lama di sana? Oh, kalau untuk itu alhamdulillah sama sekali Mas nggak ada Mas. Nihil ya, nol. Kebetulan semuanya kita tanggung sendiri bersama dengan travel kita berdua lah ibaratnya. Kita jamaah dan juga travel buat nanggung kehidupan kita selama di sini. Dan penginapan juga kita tanggung berdua bersama travel. Artinya dari tanggal 4 kemarin seharusnya pulang, ini sampai tanggal 7 sudah beberapa hari di sana, semua akomodasi, tempat tinggal, ini secara mandiri dicari sendiri? Betul banget Mas. Semuanya kita cari sendiri, kita pikir sendiri, kita lakuin sendiri juga gitu. Nah, sejauh ini Mas, ada nggak sih Mas Razi ada komunikasi dengan pihak KBRI terkait penanggulangan seperti ini? Oke, kalau untuk itu kita sudah coba melakukan upaya komunikasi. Ternyata sampai sekarang cuma yang kita dapat responnya cuma dia minta data doang ke kita, tapi setelah data sudah kita kasih, ternyata belum ada tindak lanjutnya lagi dari KJRI. Oke, artinya belum ada tanggung jawab yang signifikan real diterima oleh Anda dan keluarga di sana artinya ya? Iya, betul. Nggak ada sama sekali, belum ada. Nah, Mas Razi, ini kami siaran langsung. Mungkin Mas Razi menyampaikan langsung ke KBRI seperti apa harapannya untuk jemaah umroh yang tertahan di sana. Ingin harapannya seperti apa bisa disampaikan langsung, Mas Razi? Oke, siap. Untuk harapan dari saya pribadi, khususnya insya Allah mewakilkan jamaah yang lain, harapannya kepada pemerintah Indonesia agar segera dipercepatlah komunikasi-komunikasi yang perlu dilakukan agar aksi nyatanya bisa langsung dilakukan ya gitu ya. Sementara yang kita perlukan saat ini adalah waktu yang lebih cepat untuk keberangkatan kita balik ke Indonesia ya. Karena melihat dari kehidupan di Saudi dan kehidupan di Indonesia itu kan jauh berbeda sekali ya, dari biayanya, dari makannya dan lain-lainnya gitu. Paling harapannya buat pemerintah itu aja dulu sih sementara, karena itu yang paling utama dan nomor satu ya buat kepulangan kita. Oke, baik Mas Razi, terima kasih banyak Mas Razi. Semoga ini pemerintah segera mendengar keluhan dari jemaah umroh yang saat tertahan di Arab Saudi. Terima kasih Mas Razi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara itu pemirsa, seorang reporter Iran melakukan siaran langsung saat terjadinya serangan udara di kawasan Hor Square Teheran. Namun Mehdi Ziai dari televisi Iran tetap memberikan laporan meski ledakan roket terjadi di dekatnya. برخی از مناطق تهران مورد حملات ددمنشانه قرار گرفت. یکی از اون مناطق میدون هور که من همونطوری که پشت سرم مشاهده میکنه یا آقای نظری بازم دارن میزنن اینجا رو، بازم اینجا رو دارن میزنن. تصویر منو دارین؟ حمله شد همین الان به اینجا، همین الان اینجا حمله شد و دوباره اینجا رو زدن. صدا تصویر من از میدون هور خیابون دانشگاه جنگ داریم، مورد حمله قرار گرفت اینجا. دوباره مورد حمله قرار گرفت اینجا و میشه گفتش که بینندگان دیدن این ظلمو، خونه های مردم، زندگی مردم شب عید، مردم روزدار. دودو بگیرین آقای نظری، ببینید زدن اینا بیشرفا، به مردم رحم نمی کنن. ببینین این وضعیت مردمه، این شرایط مردم شریف ایران. ملاحظه کردیم ما در حال اطلاع رسانی بودیم که مجددا مورد حمله قرار گرفتیم. اینجا خیابان دانشگاه جنگ میدان هور، شرایط مردم آقا مجید نشون بدین. ماشینایی که پرتاب شده، شیشه هایی که شکسته. این وضعیت مردم شب عید از نیروهای مسلح با تمام وجود، با تمام تمایلاتی که داریم میخوایم جواب این ظلم رو بدن. این شرایطی که بالا مردم. آقا مجید بریم جلو چون بیننده ها شاید دوست داشته باشن شرایط رو ببینن. بریم جلو با اینکه شرایط خطرناکه ما باز به سمت جلو میریم. Ya, pemirsa, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengaku siap perang darat dengan Amerika Serikat dan Israel. Iran bahkan menyebut invasi darat akan menjadi bencana besar bagi Amerika Serikat.
Ucapan Menlu Iran ini muncul di tengah meluasnya perang antara Amerika Serikat dan Israel dengan Iran. Iran tidak akan melakukan gencatan senjata dan tetap berkomitmen melawan agresi. Sementara itu, media pemerintah Iran menyebut korban tewas negaranya akibat serangan Amerika Serikat dan Israel mencapai 1.123 orang. Korban terdiri dari militer dan warga sipil. Adapun sejauh ini, Iran telah melancarkan serangan terhadap pangkalan militer Amerika Serikat di 9 negara kawasan Teluk. Di antaranya Bahrain, Irak, Yordania, Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Ya, pemirsa, selanjutnya breaking news akan dilanjutkan oleh rekan saya Diandra Mukni. Tetaplah bersama kami di iNews. Pas! Nyeri otot saat beraktivitas, tempel Salon Pas. Hangatnya menyerap dan tahan lama. Kapan saja dan siapa saja. Pas. Satu yang pas, Salon Pas.